أشهد أن سيدنا محمدا وهو سيد الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بعد. Yang terhormat Kepala DPR kelompok yang ke-22, beliau itu Kulit Nihayah MPD yang menjadi kepala atau koordinator KKN kelompok yang ke-22, pada moderator juga yang kami hormati, dan tidak lupa pada seluruh anggota KKN kelompok 22 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pikiran ini kita semuanya bisa bertemu via Meet ya, online. Mudah-mudahan ngaji online di KKN ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semuanya, atau Nabi uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita semuanya mampu meneladani apa yang telah menjadi contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah dan juga mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Teman-teman hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kelompok 22 KKN MIDR yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim meskipun via online. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur, diberikan berkah umur, berkah rezeki kita, dan juga berkah keluarga kita, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi amanah dari seluruh kelompok 22 KKN MIDR ini, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah suara saya bisa didengarkan dengan jelas? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang hikmah berkorban di masa pandemi. Baik, kita akan awali dengan Quran Surah At-Taubah ayat 36 ya. Nanti saya akan membaca dan teman-teman kalau bisa ya bisa mengikuti bacaan surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, indallahi, menurut Allah, di sisi Allah, inna asyara syahran, ada 12 bulan. Di kitabillah, tercantum dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqa, sejak Allah menjadikan as-samawati, langit-langit, wal ardo, dan bumi, minha, sebagian dari 12, arbaatun, ada 4 hurumun yang mulia. Jadi dalam Quran surah Taubah ayat 36 ini dijelaskan bahwa bilangan bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 12 bulan. Kita ketahui ada kalender Syamsiah atau lebih populer dengan kalender Masehi, ya. Penanggalan matahari itu ada 12 bulan dari Januari sampai Desember. Kemudian kalau kalender Komariah atau kita sebut dengan Hijriyah, ya, itu juga 12 bulan, ya, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Sama, ada 12 bulan. Cuman ada perbedaan antara kalender Komariah dengan kalender Syamsiah. Dalam 1 tahun itu lebih cepat yang Komariah. Ada sekitar 10 ataupun 13 hari lebih cepat daripada Syamsiah. Nah, maka ini merupakan penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya penjelasan tentang bulan, di mana bulan itu ada yang menggunakan perhitungan matahari, ada yang menggunakan perhitungan rembulan, yang itu sama-sama 12 bulan. Baik, sekarang kita lebih ke kalender Hijriyah, yaitu kita mulai dari bulan Muharram, ya. Bulan yang pertama, bulan Muharram, kita kadang mengatakan bulan Suro, ya. Kenapa dikatakan bulan Suro? Karena di bulan Muharram itu ada tanggal 10 yang kita disunahkan untuk melaksanakan berpuasa, yaitu hari Asyura. Maka kemudian orang mengatakan Syuro diambil kata yang akhir, Asyura diambil kata yang akhir, Syuro, jadi bulan Syuro. Alhamdulillah tidak diambil kata yang awal, Asyu, ya. Kalau diambil kata yang asu jadi saru bahasanya. Tapi Asyura diambil Syuro, jadi bulan Syuro, bulan Muharram. Kemudian setelah Muharram, Sofar, ya, Muharram, Sofar. Kemudian Rabiul Awal, kita mengatakan bulan Maulud ataupun bulan Maulid, karena di bulan tersebut dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rabiul Akhir, kita kadang mengatakan Bodo Mulud, ya. Ba'dal Maulid atau Ba'dal Maulud, ya, setelah bulan kelahiran Rasulullah. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, orang mengatakan Rejab kadang. Kemudian Sya'ban, ya, dikatakan Ruwah. Kenapa dikatakan Ruwah? Karena ada tradisi di bulan Sya'ban, yaitu kirim doa kepada ruh-ruh dan arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Ruh dan arwah digabung menjadi Ruwah. Nah, ini bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Syawal, bulan Bodo, ya. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulqa'dah dikatakan bulan Apit, ya. Karena di Apit hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan yang terakhir adalah Dzulhijjah, bisa dikatakan bulan besar. Ada 12 bulan, yang kemudian ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah saja memuliakan bulan tersebut, maka otomatis bagi kita juga harus memuliakan bulan tersebut. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari dan Muslim, yaitu bulan Dzulqa'dah,
bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang berurutan, dan yang satu tidak berurutan yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4 ya, yang mulia yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, di mana posisi bulan Ramadan? Nah, posisi bulan Ramadan adalah sebagai pemimpinnya, Sayyidus Suhur. Jadi pemimpinnya bulan-bulan itu bulan Ramadan. Di bawah bulan Ramadan ada 4 bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Ini sedikit membahas tentang bulan dulu. Dzulqa'dah itu bulan yang mulia. Orang mengatakan bulan Apit karena diapit 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kenapa bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang mulia? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dan Quran surat Al-Hajj ayat 27. Ya. Ini untuk slide-nya kemarin tadi pagi sudah saya sampaikan ke Mas Anggit ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa melihatnya. Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Di bulan Dzulqa'dah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mendirikan bangunan Ka'bah, bukan mendirikan, meninggikan ya. Karena pada dasarnya Ka'bah itu sudah ada dari zaman dulu, bahkan menjadi ibadahnya malaikat ya. Nah, dari zaman dulu sudah ada ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ya. Nah, kemudian di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan qawaid, pondasi dari Ka'bah. Nah, itu di bulan Dzulqa'dah. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya yang bernama Nabi Ismail untuk meninggikan pondasi dari Ka'bah tersebut, Baitullah tersebut. Nah, ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Kemudian dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempropagandakan, untuk menyampaikan kepada manusia agar melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Artinya adalah untuk beribadah di Baitullah tersebut. Nah, ini perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini di bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah ini dikatakan sebagai bulan yang mulia juga, bulan besar, karena ada peristiwa besar. Apa peristiwa tersebut? Yaitu ibadah haji dan juga ada ibadah kurban. Nah, karena ada sesuatu yang besar yang menjadi syariat kita umatnya Nabi Muhammad SAW dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kemudian dikatakan Dzulhijjah itu adalah bulan besar karena ada peristiwa besar, yaitu ada haji dan kurban. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hikmah kurban di masa pandemi. Jadi di sini ada 6 hikmah ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari berkurban di masa pandemi. Yang pertama adalah menjadikan manusia yang dermawan, yang gemar berbagi, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gemar berbagi baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Ya, di masa pandemi ini kan di waktu yang sempit ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Yang kelima adalah menjadikan manusia yang sabar. Dan yang keenam adalah mendapatkan husnul khotimah.
Baik, yang pertama, hikmah kurban yang pertama adalah agar kita menjadi manusia yang dermawan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu bahwa kurban itu berasal dari syariahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Di sini ada dua pendapat, apakah Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak. Ada yang mengatakan bahwa putranya yang disembelih tersebut yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Ada juga yang mengatakan Nabi Ishak. Karena apa? Karena Nabi Ismail itu berada di Makkah, sedangkan Nabi Ishak itu berada di Syam. Dan kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya itu ketika Nabi Ibrahim di Syam. Maka kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Ada dua pendapat. Nah, manusia yang dermawan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 125, Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar khalil atau kekasih? Kira-kira kenapa? Ada yang mau menjawab, silahkan. Karena itu Pak, mengorbankan anaknya mungkin Pak. Karena mengorbankan anaknya. Oke, ada yang lain? Selain Mas Fahmi, silahkan. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalil? Oke, nggak ada ya? Ya baik. Karena Nabi Ibrahim itu sangat dermawan. Sangat dermawan, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau makan itu pasti ada temannya. Kalau nggak ada temannya, Nabi Ibrahim belum makan. Kalau ada temannya, baru kemudian Nabi Ibrahim makan bersama. Itu Nabi Ibrahim. Beda dengan kita ya. Kalau misalkan punya makanan, temannya datang, kita umpetin, nanti dimakan kalau temannya sudah pulang. Baru kita makan sendiri. Ya, beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya makanan, pengen makan bareng dengan teman-temannya. Nah, itu. Sangat dermawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 125 itu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalil al-Khalil. Ya. Bahkan kemudian juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 73 tentang kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Qalu ata'jabina min amrillah, rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait, innahu hamidum majid." Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat yang berpura-pura sebagai manusia. Malaikat-malaikat itu datang ya sowan di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi mendo-mendo ya, berpura-pura menjadi manusia. Nah, akhirnya kemudian karena Nabi Ibrahim itu kedatangan para tamu yang banyak, akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembelih anak sapi, ya, kemudian akan dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Nah, ini termasuk kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu kemudian dihidangkan beneran setelah matang. Kemudian masakan tersebut dihidangkan, tamu-tamu yang datang itu tidak mau makan. Ya, karena apa? Karena malaikat sebenarnya itu bukan manusia. Akhirnya kemudian tamu-tamu tersebut mengatakan, "Wahai Nabi Ibrahim, bahwa kami ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kabar gembira kepada engkau bahwa istrimu yang bernama Dewi Sarah ataupun Siti Sarah, Sayyidah Sarah, Dewi Sarah akan mengandung putra yang nanti insya Allah akan menjadi seorang yang solih." Nah, kabar gembira bahwa Ibu Sarah itu akan hamil, yang kemudian lahir, yang kemudian dinamakan
Nabi Ishak. Nah, maka kemudian malaikat mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Apakah engkau heran dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu lama sekali tidak diberikan keturunan. Baru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya bertahun-tahun menikah kemudian diberikan keturunan setelah istri yang kedua Ibu Hajar itu melahirkan, yaitu dengan Nabi Ismail, kemudian Ibu Sarah itu juga diberikan keturunan, ya, kemudian lahir Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar-benar tidak eman-eman dengan harta bendanya. Ada tamu makan bareng, selamatan bareng, ya, pokoknya makan bersama. Kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijuluki Al-Khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, jadi karena kurban itu menjadi syariah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dijadikan syariah kita sebagai Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hikmah kurban yang pertama adalah agar kita sebagai manusia yang dermawan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah berkurban di masa pandemi yang kedua adalah agar kita mau berbagi, bersedekah, ya, di waktu lapang maupun waktu sempit. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini banyak sekali pengaruh-pengaruh dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa menjadikan kondisi kita kadang ada yang biasa-biasa saja, kadang ada yang terpuruk, ya, dan lain sebagainya. Maka di kondisi yang tidak menentu ini, yang tidak stabil ini, ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perintah kepada kita di waktu sempit maupun di waktu lapang, kita juga harus berinfak, kita juga harus berbagi kepada orang lain. Nah, sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang berbagi di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, di berkorban di bulan Dzulhijjah tahun ini, di masa pandemi ini, ya bisa jadi ada orang yang memang mendapatkan kondisi yang kurang baik, tapi tidak menutupi, ya, untuk melaksanakan kebaikan di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah berkorban. Nah, maka berkorban di masa pandemi ini, ya, menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, hikmah bagi kita semuanya, agar kita mau berbagi baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, seperti orang yang kena musibah, misalkan keluarganya ada yang meninggal, kemudian dia bersedekah, ya, ini juga termasuk alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya, kemudian mengadakan pengajian, ya, bersedekah kepada pengajian jamaah pengajian tersebut, ya. Bukan berarti ini meratapi nasib karena keluarganya ada yang meninggal, bukan. Tapi ini adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang yang mau bersedekah, mau memberikan kebaikan pada orang lain, mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Nah, ini dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Maka berkorban di masa pandemi ini hikmahnya yang kedua adalah kita mau berbagi baik di waktu lapang maupun waktu yang sempit. Karena memang kita ketahui bahwa memberikan sebagian harta kepada orang lain, bersedekah, itu manfaatnya luar biasa. Karena bahwa memberikan manfaat pada orang lain itu nanti akan kembali pada diri kita. Kita membahagiakan orang lain sebenarnya adalah membahagiakan diri kita sendiri. Dan insya Allah termasuk tolak bala juga, ya, akan menjadikan kita dihindarkan dari bala, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah ujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan Quran surah As-Saffat ayat 102 yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Nah, jadi hikmah yang ketiga adalah ujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Karena dulu Nabi Ibrahim alaihissalam
itu dipuji oleh seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan di langit. Ya, makhluk yang ada di bumi memuji Nabi Ibrahim alaihissalam karena kedermawanannya. Malaikat-malaikat yang berada di langit juga memuji kedermawanan dan kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jangan memuji Nabi Ibrahim dulu. Sebelum dia saya uji. Sebelum dia saya coba. Kira-kira nanti kalau diuji dia lulus, ujilah Nabi Ibrahim alaihissalam." Akhirnya kemudian Allah memberikan ujian, memberikan cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ada yang mau membantu untuk menerjemahkan Quran surat As-Saffat ayat 102? Silahkan. Nanti dapat hadiah dari Mas Bahrul Ulum. Silahkan dari teman-teman. Yang mau menerjemahkan Quran surat As-Saffat ayat 102. Silahkan teman-teman. Ini ada 39 kok, nggak ada yang menjawab. Silahkan. Ya, Mas Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, artinya sampai pada umur balik, berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ya, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar." Surat As-Saff. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi Akbaril Khuluq ya, sudah menerjemahkan Quran surat As-Saffat ayat 102 ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dipuji oleh seluruh makhluk ciptaan Allah yang di bumi dan di langit. Baru kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Jibril, jangan memuji Nabi Ibrahim dulu sebelum saya uji, sebelum saya berikan cobaan." Hanya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu mimpi ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. "Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka." Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi 3 kali. 3 kali dengan mimpi yang sama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya. Di putranya di sini qaulani, ada 2 pendapat tadi disampaikan, sudah saya sampaikan, Nabi Ismail atau Nabi Isa. Nah, jadi itu. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail atau putranya itu ya kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian diganti menjadi kambing. Nah, akhirnya apa yang diuji Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian Allah, cobaan Allah Subhanahu wa taala, memang benar-benar adalah Nabi Ibrahim sebagai al-Khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kalau kita misalkan dipuji, disanjung oleh orang lain, ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, "Mas Fahmi, panjenengan kok rajin sekali." Kemudian bagaimana Mas Fahmi menanggapi pujian tersebut? Ya kembalikan kepada Allah, "Alhamdulillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, maka pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan pujian oleh seluruh makhluk ciptaan Allah baik di bumi dan di langit ya, dan ternyata kemudian dikembalikan semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkorban ya di
masa pandemi ini, ya, hikmah yang ketiga adalah ujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkorban, kita bisa berbuat baik di masa seperti ini, maka ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, mudah-mudahan dengan berkorban di masa pandemi juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji kita sehingga memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Amin Allah. Amin. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini masih dalam Quran surat As-Saffat ayat 102, ya. Jadi ayat tersebut kemudian fandur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya, fandur madza tara, fandur ningalono sira he anakku, madza tara, madza ing apa tara ningali sapa sira. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Kalau saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu, kira-kira pendapatmu itu apa? Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwa Nabi Ibrahim itu memberikan dialog kepada putranya dengan komunikasi yang baik, musyawarah dengan putranya. Kira-kira kalau Allah memerintahkan kepada saya seperti ini, kira-kira pendapatmu bagaimana? Artinya bukan bapak yang otoriter, tapi bapak yang selalu memberikan kesempatan kepada keluarganya, kepada anaknya untuk berpendapat. Nah, di sini kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam fandur madza tara. Kira-kira pendapatmu bagaimana wahai Nabi Ismail? Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat sayang dengan keluarganya. Komunikasi yang baik dengan putranya, komunikasi yang baik dengan keluarganya. Nah, jadi dengan demikian dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 ini juga menjadikan kita bagaimana kita harus berbuat baik kepada keluarga kita, komunikasi yang baik dengan keluarga kita, musyawarah ketika ada sesuatu yang terjadi, ada yang menimpa kepada keluarga kita, maka harus dikomunikasikan, tidak kemudian diam terus, ya, tidak ada dialog sama sekali, tidak ada musyawarah sama sekali dengan keluarga. Nah, jadi ini komunikasi yang baik dengan keluarga merupakan hikmah kita semuanya dari kurban di masa pandemi. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam Al-Quran, ya, jenis komunikasi yang baik itu banyak sekali disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dengan redaksi kaulan karimah, ada kaulan ma'rufah, ada kaulan layyinah, ya, ada kaulan maisuro. Itu banyak sekali dan ada perbedaan definisi dari kaulan karimah, kaulan ma'rufah dan lain sebagainya. Maka itu merupakan pelajaran bagi kita bahwa kita harus memiliki komunikasi yang baik kepada siapapun, terlebih kepada keluarga kita, terlebih kepada anggota kerabat kita semuanya, seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim ketika memanggil putranya, ya, itu dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ya bunayya, wahai anak kecilku, anak kecil yang lucu, ya, bunayya, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat sayang kepada putranya. Nah, ini ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang menjelaskan tentang kisah kurban. Ya, jadi komunikasi yang baik dengan keluarga. Yang selanjutnya adalah kesabaran. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu kesabaran. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail mengatakan, ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan menemukanku, ya, termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi dengan berkorban di masa pandemi ini akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Nah, kita tahu bahwa orang yang sabar, ya, itu mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ya. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi, diberikan pahala yang tanpa hitungan, tanpa batas, bighairi
yuraisun. Ada 7 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat. Ya. Yang pertama adalah api. Ya. Api itu bisa membakar apapun. Ya. Bisa membakar rumah, bisa membakar pasar dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata ada yang lebih dahsyat daripada api, yaitu air. Ya. Karena ketika ada api, disiram air bisa mati apinya. Nah, berarti air lebih dahsyat, lebih kuat daripada api. Nah, ternyata air yang bisa mengalahkan api tersebut ada yang lebih kuat daripada air, yaitu tanah. Ya, ketika ada air, kemudian dikasih tanah akan meresap, ya, akan menjadi daratan. Nah, berarti tanah lebih kuat daripada air. Kemudian tanah ternyata ada yang bisa mengalahkan, yaitu manusia. Manusia menginjak-injak terus tanah, ya. Tanah kemudian dijadikan sebagai bangunan, ya, sebagai rumah, sebagai sekolahan, dan sebagainya. Maka manusia itu mengalahkan tanah. Nah, ternyata manusia itu ada yang mengalahkan. Kira-kira yang mengalahkan manusia itu siapa? Apa? Hawa nafsu, Pak. Dan mengalahkan manusia adalah hawa nafsu. Salah satunya ada juga ngantuk juga kan ya. Jadi manusia itu kalah dengan ngantuk. Ya, kalau ngantuk ya sudah nggak terasa. Misalkan ada nyamuk mau menggigit aja kadang-kadang juga nggak terasa. Ya berarti kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan ngantuk. Kalah dengan ngantuk. Lah kira-kira yang bisa mengalahkan ngantuknya manusia itu apa? Yang bisa mengalahkan ngantuknya manusia itu apa? Masalah. Kalau kita punya masalah itu nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk karena punya persoalan, punya masalah. Ya misalkan kok ini kak skripsi nggak jadi, makalah nggak jadi, temanya kok sulit banget. Nah, karena banyak masalahnya nggak bisa tidur, nggak ngantuk. Kira-kira yang bisa mengalahkan masalah itu apa? Pusi. Ya sabar. Nah, ternyata sabar itu mendapatkan posisi yang paling atas. Ya, kesabaran. Maka kesabaran inilah yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas shabirin. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Amin Allahumma amin. Kemudian yang terakhir ya, hikmah dari berkorban di masa pandemi ini adalah mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan happy ending, ya, ending yang baik, yaitu mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itu saja teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal ya, hikmah yang bisa kita ambil dari korban di masa pandemi ini. Ya ada 6 tadi. Yang pertama adalah menjadikan kita manusia yang dermawan sebagaimana dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kita berbagi itu tidak hanya di waktu lapang saja, tapi juga di waktu yang sempit. Kemudian yang ketiga adalah pujian kembalikan kepada Allah, karena pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah agar kita senantiasa membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Yang kelima adalah menjadikan manusia yang sabar, dan yang keenam adalah agar kita mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan kepada moderator untuk memimpinnya. Silakan.